Halo Sobat Immunity, kembali lagi di podcast Immunity. Ya, pada pagi ini saya Dr. Bramantia Wicaksana, spesialis penyakit dalam, akan membicarakan salah satu topik sangat terkait dengan diri kita, bahkan sudah ada dari kita lahir. Bersama para ahlinya, pakar kita di Indonesia, bahkan sudah terkenal, yaitu Prof. Samsu. Mungkin sapa dulu Prof, para audiens. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, Alhamdulillah. Prof sendiri gimana kabarnya Prof sekarang? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin biar pada tahu audiensnya, boleh tahu nggak Prof umurnya Prof berapa sekarang? Ya, saya bulan Mei kemarin 80 tahun. 80 tahun dan masih berprofesi sebagai dokter dan masih praktek ya Prof ya? Masih. Baik, salah satu kuncinya nanti kita harus bahas juga nih Prof. Apa sih kira-kira sampai 80 tahun masih fit seperti ini? Baik Prof, ini kita mungkin topiknya agak dalam sedikit tapi kayaknya sangat penting nih buat masyarakat sekitar mengetahui, yaitu mengenai kekebalan tubuh atau kita sebutnya imunitas. Mungkin Prof bisa berikan insight sedikit apa sih sebenarnya kekebalan tubuh atau imunitas itu? Ya, kekebalan tubuh ini adalah anugerah Allah yang sangat penting bagi kita. Tapi banyak dari kita kurang menyadarinya, sehingga kurang mensyukurinya juga. Betul. Jadi kalau kita bayangkan seorang bayi lahir tanpa imunitas, maka hidupnya akan susah sekali. Dia harus diisolasi, tidak boleh kontak dengan sembarang orang, karena dia akan mudah kena infeksi. Alhamdulillah kita diberi kekebalan tubuh. Nah, sebelum ada antibiotika kan baru tahun 1800-an kira-kira, sulfa dan penisilin. Ya. Tentara-tentara Romawi yang berperang itu kan luka ya, kena pedang lah, kena panah lah, dan bagaimana mereka bisa sembuh padahal tidak ada antibiotika. Ya mungkin dicuci dengan air besi atau air panas, habis itu mengandalkan kekebalan tubuhnya. Kalau kekebalan tubuhnya kuat, dia bisa bertahan dari infeksi, bakteri, ataupun yang lainnya, sehingga dia bisa sehat. Tapi kalau kekebalan tubuhnya kurang, dia akan meninggal. Setelah adanya antibiotika, maka masyarakat beranggapan semua bakteri itu bisa dibunuh dengan antibiotika. Dan kita tahu memang pada Perang Dunia Pertama itu banyak sekali serdadu yang bisa diselamatkan meskipun dia luka, kena luka tembak, dioperasi dan sebagainya, karena sudah mulai ada antibiotika. Dan antibiotika ini bertambah terus sampai sekarang. Tetapi pada tahun 81 ketika infeksi HIV ada, banyak orang-orang terkenal, orang-orang kaya terkena infeksi biasa tapi meninggal. Kenapa tuh Prof? Karena kekebalan tubuhnya yang dihancurkan oleh virus HIV. Jadi sesuatu yang dia punyai orang lain biasa saja mempunyainya, dia nggak punya. Karena dihancurkan oleh HIV. Meskipun antibiotik yang terhebat sekalipun, ternyata tidak bisa menyelamatkan. Jadi sekarang kita sadar antibiotika memang penting, mencegah supaya tidak terkena bakteri, virus atau jamur penting. Tetapi kita sendiri punya perlindungan yang kuat, yaitu kekebalan tubuh. Baik, menarik sekali ya Prof. Tadi kita bahas bahwa di era sebelum ada antibiotika, sebenarnya kita mampu melawan infeksi. Namun juga pengembangan pengetahuan, kita tahu nih ternyata ada beberapa patogen gitu ya, atau mikroorganisme yang ternyata menyerang kekebalan tubuh sehingga kemampuan itu hilang ya Prof ya, dan tidak bisa lagi nih mengandalkan pertahanan tubuh, kadang-kadang butuh bantuan. Baik Prof, sebenarnya apa sih Prof yang faktor-faktor yang tadi kan mungkin karena mampu sendiri, yang memperkuat atau memperlemah? Selain tadi kan mungkin yang melemahkan adalah virus ya Prof, tapi faktor apa sih Prof yang kira-kira bisa meningkatkan kekebalan atau sebaliknya menurunkan kekebalan? Kita mungkin mulai dari umur dulu ya. Oke, baik Prof. Jadi bayi yang baru lahir, itu kekebalan tubuhnya minimum. Tapi kita usahakan bayi yang baru lahir itu sudah mempunyai beberapa kekebalan yang dia perlukan. Misalnya ibu hamilnya. Ibu yang hamil itu disuntik tetanus toksoid dan difteri. Itu sebenarnya mencegah terutama buat ibu, tapi sedikit banyak juga akan ada perlindungan buat bayinya. Kemudian ibu hamil juga disuntik influenza. Karena bayi yang baru lahir, kalau bertemu dengan orang yang terkena influenza,
kekebalan tubuhnya amat rendah, sehingga dia gampang kena influenza, dan bayi yang baru lahir kena influenza itu berbahaya. Ya. Nah, karena itu ibunya disuntik influenza selama 6 bulan, dalam tubuhnya masih ada antibodi pertahanan untuk influenza. Baik. Karena vaksin influenza baru boleh diberikan setelah bayi berumur 6 bulan. 6 bulan, betul, Prof. Nah, kemudian dia menjadi anak-anak, kekebalan meningkat, tetapi sebelum dia kontak dengan dunia luar, kita sudah siapkan berbagai imunisasi untuk meningkatkan daya tahan dia. Baik. Karena itu imunisasi itu amat penting dan merupakan hak dari anak. Jangan sampai orang tua mengurangi hak ini, karena kalau itu terjadi, katakanlah misalnya dia lupa polio, lalu dia akan terkena polio, tentu kita akan merasa sedih sekali. Betul, Prof, betul. Saya potong sedikit, Prof. Tapi imunisasi gratis gak, Prof? Dan di mana nih bisa dapat? Karena mungkin mereka tahu pentingnya imunisasi, tapi kadang kan susah juga, Prof. Kayak kemana sih saya harus dapat imunisasi? Ke klinik A, ke apotek A, ke puskesmas atau apa? Mungkin Prof bisa menjelaskan juga nih ke audiens, gimana cara dapat imunisasi? Jadi sejarahnya sejak tahun 1970 itu pemerintah sudah menyediakan namanya program imunisasi nasional. Nah, itu diberikan imunisasi seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Baik vaksinnya maupun pelaksanaan imunisasi. Dan itu disebarkan di seluruh Indonesia. Ada di puskesmas, ada di rumah sakit, di layanan, bahkan juga ada di posyandu. Supaya dekat dengan masyarakat. Nah, tentu sesuai dengan kemampuan pemerintah ada prioritasnya. Sampai saat sekarang ini prioritasnya terutama adalah anak-anak. Kalau pemerintah menjadi lebih mampu seperti negara-negara yang punya kemampuan, itu nanti orang dewasa maupun orang usia lanjut juga akan dibayari oleh pemerintah. Tapi sementara pemerintah kita masih mengutamakan anak, tidak berarti bahwa orang dewasa dan orang usia lanjut tidak diimunisasi. Kita imunisasi meskipun mungkin dengan biaya sendiri. Baik, jadi langkah pertama yang paling mudah ya, Prof ya, dan sangat penting terutama buat anak-anak adalah imunisasi buat meningkatkan kekebalan. Apalagi, Prof, yang kira-kira perlu selain imunisasi? Ya, sebenarnya kekebalan tubuh kita itu akan terbentuk baik kalau kita melaksanakan gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat itu kan kita mulai dengan makanan, makanan yang bergizi, seimbang protein, lemak, dan karbohidratnya, sesuai dengan pertumbuhan. Jadi kita ini sekarang dalam era mencari makanan lezat, tapi lupa pada makanan sehat. Akibatnya kita menjadi gemuk, obesitas, lemak dalam darah kita tinggi, sehingga bermunculan berbagai penyakit kronik. Jadi silakan mau makan enak, mau cari restoran yang nyaman, yang enak, tetapi perhatikan makanan sehat. Baik. Kemudian kita harus olahraga. Ya. Jadi minimal 1 hari kalau mau jalan kaki itu sekitar 40 menit. Tiap hari, bukan hari Sabtu dan Minggu. Ya, Prof. Kalau toh ada urusan penting sekali, minimal 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu, baik. Tapi dianjurkan 7 hari dalam seminggu. Baik. Kalau nggak bisa pagi boleh sore, nggak bisa sore boleh malam. Dan kalau nggak bisa keluar kan sekarang banyak alat-alat olahraga yang memungkinkan kita untuk bergerak. Baik. Tidur. Orang dewasa sekitar 7-8 jam. Kemudian tadi sudah minuman sehat juga. Jadi kita punya kebiasaan yang sebenarnya harus dikurangi, yaitu 2 hal. Gula dan garam. Jadi kalau kita bertamu di Jawa biasanya selalu dapat tehnya manis. Toko kopi pun juga sedikit manis ya, Bro.
Dan makanan-makanan gudegnya juga manis. Nah, sekarang kita akan kurangi lebih untuk kesehatan, begitu juga garam. Baik. Karena ini penting untuk menjaga hipertensi dan diabetes. Kemudian jangan lupa juga emosi. Orang yang hidupnya tenang, gembira, itu kekebalan tubuhnya jauh lebih baik. Ada satu film yang menarik sekali, bahwa dia berusaha untuk mengajak orang-orang sakit berat termasuk kanker itu untuk banyak tertawa dan berpandangan positif, ternyata memperpanjang masa hidup dibandingkan dengan tidak ada. Baik. Ya, Prof. Ya. Menarik ya, Prof. Jadi baik sekali ya sebenarnya, dan sebenarnya itu sangat implementatif dan aplikatif ya, Prof. Artinya sebenarnya kalau kita mendalami kegiatan kita diruntutkan, sebenarnya kan kita sudah banyak melakukan ya, Prof. Dan ini suatu anugerah kita bisa melakukan hal-hal tersebut atau mendapatkan akses tersebut ya. Makanan bergizi, minuman sehat gitu ya, olahraga dengan alat-alatnya, stres gitu ya. Cuma memang kayaknya harus kita kontrol dengan baik. Sekarang kita ke sebaliknya, Prof. Apa sih, Prof, selain tadi virus HIV, apa yang bisa menurunkan kekebalan tubuh? Kebiasaan hidup yang menurunkan kekebalan adalah rokok. Rokok, oh ya, Prof. Jadi kami pernah mengadakan survei ya di Rumah Sakit Kanker Darmais, di sekitar penduduk di sekitar Jakarta Barat itu kita survei. Orang laki-laki dewasa yang merokok itu 70%. 70%. Artinya apa tuh, Prof, 70%? 7 dari 10 ya berarti ya, Prof ya? Itu kan besar sekali. Iya, Prof. Kita kan inginnya 0%. Jadi kita memang harus bekerja keras untuk menginformasikan agar pertama, yang belum merokok, anak-anak, jangan sampai merokok. Karena kita tahu tembakau itu ada zat adiksinya yang bisa menimbulkan ketergantungan. Kalau dia nggak merokok, dia merasa nggak nyaman. Yeah. Jadi jangan sampai merokok. Dan ini sebenarnya pemerintah sudah coba atur. Tidak boleh menjual tembakau dan rokok pada anak-anak. Ya, tapi kenyataannya itu di masyarakat masih ada. Yeah. Karena itu penting sekali orang tua mengajak anaknya, mendidik anaknya untuk tidak merokok. Dengan cara dia sendiri yang nggak merokok. Ya, memberikan contoh gitu ya, Prof. Ya, baik. Yang lain, sekarang mulai juga populer alkohol. Oh, ya. Populer, Prof. Ya, kita mulai lihat ada kafe-kafe yang menjual alkohol, di mal-mal orang juga mulai menjual alkohol, di hotel-hotel. Dan rokok dan alkohol dipasarkan sebagai gaya hidup orang modern dan orang sukses. Sehingga simbol orang modern dan sukses itu adalah rokok dan alkohol. Padahal itu adalah simbol orang yang tidak mau menjalankan hidup sehat. Ya, setuju saya, Prof. Nah, PR berarti ya, masih banyak dua ini ya, Prof ya. Selain itu ada lagi, Prof? Ya, tadi virus-virus ya. Virus. Pada umumnya virus menurunkan kekebalan tubuh, entah itu campak, cacar air, tetapi yang menyerang langsung kekebalan tubuh itu adalah HIV. Ya. Kemudian juga adalah emosi. Kronik depresi itu menurunkan kekebalan tubuh. Ya. Kemudian sebaliknya, kekurangan gizi juga menurunkan kekebalan tubuh. Ya. Sebaliknya, obesitas juga menurunkan kekebalan tubuh. Jadi kita hendaknya di tengah-tengah. Ya. Jangan kekurangan gizi, tapi juga jangan kelebihan gizi. Ya, baik. Dan saya juga pernah dengar bahwa penyakit kronik juga bisa ya, Prof, seperti sakit gula gitu ya, karena mengganggu fungsi imun kita, jauh lebih rentan untuk terkena infeksi. Penyakit gula, penyakit jantung kronis, gagal ginjal, penyakit hati kronis, kanker, itu semua menurunkan kekebalan.
Jadi bukan hanya masalah oke nih sakit gula saja, gula saya naik, tapi nggak sebatas itu ya Prof. Karena ada dampak lanjutannya yang mungkin para audiens juga harus concern. Kenapa ya saya jauh lebih mudah sakit ketika saya sakit gula ataupun sebaliknya gitu ya. Saya tidak sakit gula, alhamdulillah saya merasa sehat dan seterusnya. Baik Prof, ini saya ke topik yang salah satu menarik juga ya. Kita pernah baca penelitian Harvard mengenai properti dari antiinflamasi atau anti radang dari bahan makanan yang mungkin di Indonesia juga banyak ya rempah-rempahan kita. Nah, salah satu yang menyatakan adalah jinten hitam, terus kemudian ginger gitu ya, ternyata memberikan efek anti-inflamasi. Nah, itu bagaimana pandangan Prof mengenai pernyataan ini dari studi Harvard? Ya, sekarang banyak orang pergi ke mall mencari obat-obat, ya. Kebanyakan obat import ya, untuk menjaga kesehatan, termasuk menjaga kekebalan tubuh. Ya. Pada COVID kemarin banyak sekali ditawarkan obat-obat dalam bentuk tablet ataupun sirup dan sebagainya untuk menjaga kekebalan tubuh. Dan itu tentu diizinkan Badan POM karena ada bukti-buktinya. Tapi jangan lupa, kita sebenarnya adalah negeri yang kaya akan rempah-rempah. Kita ingat Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda datang ke kita tuh nyari rempah-rempah. Dan di antara rempah-rempah yang ada itu, di samping menambah kenikmatan makanan, ternyata berfungsi baik yang dibuktikan dengan penelitian terhadap kekebalan tubuh. Banyak. Dan tentu beragam, ada yang kuat, ada yang tidak. Saya sebut misalnya kunyit. Ya. Jahe. Ya. Kemudian lada hitam. Lidah buaya. Cinnamon. Cinnamon. Apa tuh cinnamon? Kayu manis. Kayu manis. Ya. Itu lalu buah-buahan. Sebenarnya ubi itu juga punya pengaruh yang sweet potato itu juga punya pengaruh yang baik. Sudah tentu tomat. Saya nggak tahu, kita mungkin nggak punya strawberry dan sebagainya, itu juga punya ya. Baik Prof. Jadi banyak di sekeliling kita dan bisa kita tanam di halaman kita untuk menjadi kebiasaan yang kita makan sehari-hari, dan itu akan menambah kekebalan tubuh kita. Setuju, Prof. Tetapi di samping makanan minuman, ternyata banyak hal lain yang juga meningkatkan kebiasaan. Olahraga ternyata meningkatkan kekebalan tubuh. Yoga juga meningkatkan kekebalan tubuh. Hidup yang tenang, meditasi. Ya sudah tentu tidur yang nyenyak ya. Ya tentu Prof. Sangat dibutuhkan. Ya. Bahkan untuk seusia Prof dan saya juga masih membutuhkan. Baik Prof. Jadi tadi studi Harvard benar berarti ya Prof. Ada efek anti-inflamasi atau peningkatan kekebalan tubuh pada beberapa rempah-rempah yang kita miliki ya. Dan memang rekomendasinya sebaiknya dikonsumsi. Mungkin dikombinasikan dengan makanan pokok kita, menjadi cita rasa dan seterusnya biar mendapatkan efek yang lebih optimal. Baik Prof, tadi kan kita sudah bahas banyak ya. Saya rasa sudah waktunya kita berpamit. Sebagai simpulan bahwa kita bisa melihat kekebalan tubuh sebenarnya sudah ada ya Prof dalam tubuh kita. Jadi kadang-kadang orang yang mencari apa sih yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, ya jawabannya sebenarnya sudah ada. Tinggal ditingkatkan, tinggal dijaga juga ya Prof. Jangan sampai ada faktor-faktor yang tadi Prof bilang menurunkan terjadi pada kita. Seperti makanan yang kurang sehat ya, kurang atau lebihnya berat badan, penyakit kronik gitu ya, atau memang tadi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok ataupun alkohol. Terakhir Prof, closing statement buat para audiens masalah kekebalan ini. Apa kira-kira saran Prof sebagai praktisi juga, tapi juga sebagai penasehat juga, hingga sampai 80 tahun ini? Apa Prof saran-saran buat para audiens? Kalau kita mau memelihara kesehatan kita dan keluarga kita, sebenarnya biayanya tidak mahal. Ya. Karena yang diperlukan adalah merubah gaya hidup supaya menjadi gaya hidup sehat. Tetapi kalau kita meninggalkan gaya hidup sehat ini, sehingga kita jatuh ke dalam penyakit, apalagi penyakit kronik dan kanker, biayanya menjadi sangat mahal sekali. Tetapi penyakit itu kan bukan hanya soal biaya.
bagaimana keluarga mendapat kesulitan karena ada anggota keluarganya yang sakit. Jadi sediakan waktu masing-masing menjaga di keluarganya bahwa keluarga menjalankan gaya hidup sehat. Baik, tadi udah closing statement dari Prof. Samsu. Mudah-mudahan para audiens di sesi ini banyak menambah ilmu ya, Prof. Ya, tentu bisa berkonsultasi ke Prof. Samsu langsung juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan gitu ya, Prof. Atau pengen memperkuat argumen atau fakta. Pesan terakhir saya juga, jangan lupa bahwa imunisasi nggak hanya milik anak. Ya, bagi kita yang sudah mencapai usia dewasa di atas 18 tahun, ataupun bahkan mencapai usia lanjut, jangan lupa mendapatkan imunisasi kalian. Sejatinya itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan menjaga kekebalan tubuh kita. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Samsu atas kesempatan waktu yang berharga ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.